ya kalau ada musyawarah desa baiknya jangan hanya diikuti oleh kepala desa, perangkat desa dan BPD, tapi itu harus juga ada keterlibatan masyarakat, ya, unsur tokoh masyarakat, utamanya penerima manfaat. Nah itu yang tugas-tugas kita yang terus kita lakukan secara estafet ke bawah, teman-teman pendamping desa di tingkat kecamatan dan pendamping lokal desa di tingkat desa. Itu kira-kira. Berarti untuk 10 kecamatan di Kabupaten Nias ada 6 ya? Ya. Ada 6 yang tenaga ahli di gitu tingkat ya. kabupaten ya. Dan itu sudah sesuai dengan aturannya. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Nias ada 2 posisi yang kosong. Jadi seharusnya ada 8 gitu. Seharusnya ada 6. Sekarang yang posisi aktif hanya 4. Artinya yang 2 lagi memang belum direkrut. Masih gitu? belum direkrut. Oke, baik. Berarti kalau Bung Berkat ini bertanggung jawab kepada di kabupaten, maka tingkat yang bawahnya bertanggung jawab di kecamatan dan desa begitu ya. Bung Fajarman Menrova. Oke, pendengar silakan juga yang ingin bergabung ya di 0853 0639 0225. Ya, sudah ada yang bergabung sepertinya ya. Halo, selamat pagi. Halo Bu, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa Pak? Semangat sekali nih kayaknya. Iya, biasalah pagi-pagi semangatnya luar biasa. Kalau sore-sore sih nggak apa-apa kalau nggak semangat, ini kalau pagi-pagi wajib semangat sih Pak ya, bener ya? Semangat Bu. Bagaimana cuaca di Nias itu? Cuacanya agak-agak mendung mempesona gitu deh Pak. Dengan Bapak siapa ini Pak kira-kira? Dengan Dedi Zega Bu. Dedi Zega, alamat di mana Pak lokasinya? Sekarang tinggal di Riau. Oh di Riau, baik. Berarti posisi di Riau begitu Pak? Iya, posisi di Riau sekarang. Oke, baik. Mendengarkan siaran kita melalui apa ini Pak? Lewat internet Playgo. Internet, bagus deh. RRI Playgo-nya kita ya. Silakan Pak Dedi Zega, terima kasih sudah mendengarkan acara kami ya Pak. Silakan apa kira-kira pertanyaannya Bapak? Ya, pertanyaan kita. Kita dulu pertama-tama ucapkan terima kasih bahwa topik kita pagi ini sangat penting sekali karena untuk tentang perkembangan dan kemajuan desa kita. Ya, yang perlu kami sampaikan di sini yaitu perhatian untuk diperhatikan apa itu sejak kita juga telah membaca berita atau baca melewat media sosial bahwa perhatian pusat baik itu presiden untuk desa ini sangat tinggi karena banyak sekali berita-berita tentang apa itu. Yang pertama transparansi. Transparansi di situ. Transparansi keuangan desa yang begitu besar, tiap desa ada sekitar 1 miliar lebih. Diperlukan di situ. Apalagi barusan kita dengar dari presenter tadi bahwa perhatian dari Gubernur Sumatera Utara mengharapkan kepada jajaran pemerintah supaya jujur, jangan terlibat korupsi, ya kan? Itu yang kita harapkan dari kampung kita, dari desa kita, transparansi, semua pemuda-pemuda di situ, organisasi yang mengawasi itu semua. Apalagi ada sekarang internet website tentang untuk melihat pengawasan dana desa. Di situ dirinci berapa. Ada rincian pembangunan prasarana 500 juta, tapi kelihatannya di desa nggak ada tersampaikan atau terlihat. Apalagi kita juga perkembangan medsos ini banyak, baik itu Facebook dan YouTube. Ada yang bikin akun YouTube bahwa transparansi kepala desa tidak transparan, ada kesempatan untuk dipecat. Itu semua harus kita perhatikan. Itu dulu yang perlu saya sampaikan, yang perlu kita bahas dalam perkembangan desa kita ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi Zega, pendengar kami dari Riau. Seolah dan seakan memonitor dari awal ya, sehingga paham betul apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Silakan mungkin bisa ditanggapi Bung Berkati dan juga nanti Bung Fajarman. Baik, terima kasih Pak Dedi Zega ya dari Riau. Jadi salam dari ruang Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Yahobu. Nah, memang ini isu transparansi pengelolaan dana desa. Ini hal yang sangat mendasar. Lalu kemudian perhatian pemerintah, khususnya ini Pak Jokowi terhadap pembangunan desa itu sangat luar biasa. Dengan kuncuran dana
dana desa rata-rata itu satu desa 1 miliar setiap tahunnya. Nah, bagaimana transparansi di desa? Saat ini pengelolaan keuangan desa itu berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 ya. Nah, tahapan-tahapan perencanaannya, penganggarannya sampai pada pelaksanaan dan pertanggungjawabannya itu dalam hal itu semua diatur. Lalu bagaimana pengelolaan dana desa itu dapat transparansi? Sebenarnya hal yang tadi saya sampaikan itu adalah transparansi itu memang itu hal yang wajib bagi pemerintahan desa. Ya. Kenapa? Musyawarah desa adalah juga salah satu cara pada saat perencanaan anggaran dana desa itu melibatkan semua unsur. Lalu sejak tahun 2018 ya kami dapat sampaikan di sini bahwa di Kabupaten Nias itu telah menerapkan pengelolaan dana desa berbasis sistem aplikasi, sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa. Nah, ini sistem aplikasi ini adalah cara mudah bagi perangkat desa, kepala desa melakukan penatausahaan dan pelaporan dana desa yang dimanfaatkan oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Nah, bagaimana wujud transparansinya? Ya, dalam hal ini kami dapat sampaikan bahwa di Kabupaten Nias 170 desa itu, boleh saya akan katakan adalah salah satu wujud transparansinya itu desa ini lebih berani dibanding dengan SKPD kecamatan. Tidak ada SKPD kami lihat tidak ada atau kecamatan yang berani memampang ya, memampang DPA-nya atau pemerintah kabupaten pun nggak ada yang berani memampang APBD-nya itu di baliho. Iya. Hanya desa itu ya. Hanya desa yang berani begitu. Nah itu ya. Jadi seluruh item-item kegiatan itu terpublikasikan. Gitu. Kemudian juga itu di bawah pengawasan dan pembinaan dinas PMD ya, tentu dalam ini kita sudah menerapkan bahwa setiap desa itu wajib ya. Salah satu tadi baliho, baliho APBD itu dipampang. Yang kedua adalah papan informasi itu media-media itu media sosial digunakan sebagai wujud dari transparansi pengelolaan dana desa. Nah, dengan begitu besar perhatian pemerintah pusat khususnya untuk Kabupaten Nias, memang untuk saat ini kalau kita lihat kok ini sudah hampir 6 tahun implementasi dana desa di Kabupaten Nias khususnya ini yang kami dampingi, kok hasilnya nggak nampak ya. Gitu. Ada salah satu yang perlu kami sampaikan bahwa output dari kegiatan pendampingan dan output dari dana desa itu bukan hanya semata-mata dalam bentuk fisik, bukan itu. Tapi yang paling besar nilainya adalah proses. Kenapa? Dalam proses itu terjadi fungsi-fungsi pendampingan tadi. Proses edukasi yang tadi masyarakatnya kurang berpartisipatif mengikuti musyawarah desa, tidak memahami dengan adanya proses pendampingan, dengan adanya program pemberdayaan dan pembangunan di desa, mereka dengan sendiri belajar. Kami juga tadi seperti yang saya sampaikan, wujud dari transparansi itu adalah adanya pemanfaatan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi. Kita harus sadari Kabupaten Nias itu sumber daya manusianya masih rendah. Ya. Bahkan sepeninggalan program sebelumnya, ketika kami pertama melakukan pendampingan itu, yang kami temui adalah perangkat desa yang memang belum tahu dengan mengoperasikan komputer. Sementara
mereka dituntut untuk menggunakan aplikasi. Itulah salah satu peran pendampingan, ya, mengedukasi, memberikan pemahaman melalui proses-proses pendampingan. Lalu itu wujudnya mungkin tidak nampak, tapi secara wujudnya kita bisa berikan jaminan bahwa dana desa itu betul-betul dimanfaatkan di desa. Saya berikan contoh, itu di Kecamatan Gide tahun 2016 ada 9 desa terisolir. Dalam arti terisolir ini tidak dijangkau oleh roda 4. Hanya dalam 2 tahun anggaran, ketika ada sinergitas dana desa dengan program-program APBD, tuntas 7 desa. Nah, itu kan berkat adalah manfaat dari dana desa. Lalu manfaat lain juga dari dana desa secara fisik betul-betul mungkin kita tidak dapat lihat, ya. Kenapa? Kalau kita bedakan dengan desa-desa yang ada di daratan seperti di Jawa, Nias itu beruntunglah ada perhatian pemerintah pusat dengan melalui dana desa. Saya pastikan kalau tidak ada dana desa, masih banyak desa yang sampai sekarang barangkali itu tidak dapat diakses. Betul. Gitu. Tapi berkat ada dana desa, infrastrukturnya terbangun, kegiatan pelayanan sosial desa seperti posyandu berjalan dengan baik, ya. Karena ada dukungan dana desa, pelaksanaan padat karya tunai dana desa juga meningkatkan ekonomi masyarakat melalui upah yang mereka terima dari program padat karya tunai melalui dana desa. Jadi saran dan pertanyaan dari Pak Dedi juga ini memang harus mutlak ya dilakukan. Tetapi ini semata-mata tidak begitu instan ya, tentu butuh proses. Begitu. Oke. Pak Indah. Mungkin Bung Fajarman bisa menambahkan juga ini mungkin terkait dengan pengalamannya juga di desa begitu. Karena memang seperti tadi kata Pak Dedi Zega, kadang-kadang memang dengan dana desa yang besar ini menjadi peluang korupsi begitu ya. Saya tidak tahu kalau untuk di Kepulauan Nias apakah sudah ada kepala desa yang diseret masuk penjara atau seperti apa? Silakan Bung Fajarman. Baik Kak Indah, terima kasih. Bang Dedi juga dari Riau. Betul yang dibilang Pak Berkati tadi Kak. Sebenarnya dalam pengelolaan dana desa ini, fungsi kami sebagai pendamping barangkali melalui kesempatan ini kembali kami menghimbau. Yang pertama, agar dalam proses pengelolaan dana desa itu melibatkan semua pihak yang terkait, baik dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Nah, sehingga output yang kita harapkan seperti kami pendamping desa, maka seperti yang dibilang pada tadi, itu salah satu fungsi kami adalah pemberdayaan. Nah, di dalamnya kan ada sebuah proses. Nah, proses ini yang kami kawal. Sehingga tujuan yang kita harapkan adalah percepatan pembangunan. Nah, proses ini di dalamnya ada kita memberikan penguatan kepada pemerintah desa. Di dalamnya kita memberikan semangat kepada pemerintah desa. Sehingga outputnya adalah percepatan pembangunan. Pembangunan yang kita harapkan adalah tidak hanya pembangunan fisik itu sendiri, tapi pembangunan sumber daya manusia juga. Pengalaman kami di Kecamatan Hili Serangkai, kondisi sampai saat sekarang ini memang bisa dikatakan berjalan normal lah ya. Ada berapa desa di sana? Di Kecamatan Hili Serangkai ada 15 desa. Di tahun 2020 ini sudah berjalan, walaupun masih ada yang belum sempurna. Tetapi kapasitas kami sebagai pendamping tetap kami mendampingi proses itu. Karena menurut kami Kak Indah, hasil memang penting, tapi proses itu jauh lebih penting. Barangkali seperti itu Kak Indah. Oke. Kayaknya memang ini yang harus dipahami oleh masyarakat begitu ya. Prosesnya itu yang penting sebenarnya ya. Berproses, bertahun-tahun berproses. Karena memang bukan hal yang mudah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Saya melihat di desa saya sendiri, ketika misalnya dari ada pertemuan antar dusun begitu ya untuk mengusulkan apa kira-kira yang bisa dibangun di desa.
bisa dihitung berapa warga desa yang mau datang, Ya. gitu ya. Tapi ketika nanti sudah disahkan, baru protes, baru bilang loh kenapa yang di sini di desa saya kan ini ada yang harus dibangun. Tapi ketika ada kesempatan untuk mengumpulkan pendapat dari warga desa, mereka justru tidak datang, gitu ya. Mungkin itu salah satu tantangan yang dihadapi oleh Bung ini sendiri ya ketika di desa ya. Bagaimana ketika menghadapi warga desa yang cuek begitu, cuek. Tapi ketika misalnya kemudian mungkin dipampangkan apa yang akan dilakukan dengan dana desa, baru loh kenapa ya di desa saya tidak, gitu ya. Itu yang menjadi pengalaman saya di desa saya sendiri. Oke, sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Ya, Pak Iwan di Kota Gunung Soli. Baik Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ya. Selamat pagi untuk Pak Berkati. Ya, selamat pagi Pak Iwan. Penjelasan sangat luar biasa sekali ya, dan kita apresiasi selama ini pendamping-pendamping desa di 4 kabupaten 1 kota di Kepulauan Nias ini cukup sangat maksimal ya. Meskipun masih ada beberapa PR tentunya yang terus harus dilakukan. Seperti penjelasan Pak Berkati tadinya bahwa penggelontoran dana desa ini untuk desa tentunya menjadi perhatian pemerintah pusat. Bayangkan saja pada tahun 2020 dan 2021 ini anggaran untuk dana desa ini, untuk pembangunan desa terus ditambahkan oleh Presiden Jokowi. Artinya perhatian pemerintah pusat ini sangat benar-benar sekali untuk masalah desa ini. Namun yang kami tanyakan di sini untuk pendamping desa khususnya di tempat lokasi bekerjanya Pak Berkati Indraha, seperti apa juga evaluasi selama beberapa tahun terakhir ini penggunaan dana desa di Kabupaten Nias, khususnya di Kecamatan Gide. Kita ketahui bahwa di Kabupaten Nias ini masih ada desa-desa yang terisolir. Betul. Ya, apakah dana desa ini sudah memang benar-benar maksimal diberdayakan kepada masyarakat, baik itu dari segi ekonominya, infrastrukturnya, dan juga pemberdayaan lainnya? Ini bisa diberikan penjelasan kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat juga tahu bagaimana progres dari tahun ke tahun dana desa itu. Dan tentunya juga ada beberapa di daerah yang kita perhatikan juga, dan tentunya ini bukan rahasia umum lagi bahwa tugas pendamping desa ini sebenarnya memiliki tugas yang mulia ya. Justru tidak untuk mendampingi pelaksanaan proyek di setiap desa, dan juga tidak mendampingi dan mengontrol pengelolaan penggunaan dana desa. Ini sering-sering juga pengawas-pengawas desa ini atau pendamping desa ini menyalahgunakan tentunya wewenang-wewenang, dan nggak ada di sini memang itu, tapi yang mudah-mudahan tidak ada lah di mana dong adanya Pak? Ya, mudah-mudahan tidak ada di Kepulauan Nias Selatan, dan iya mudah-mudahan tidak ada di Kepulauan Nias. Tapi untuk mengantisipasi itu, hal-hal seperti ini ya tentunya pendamping desa ini harus profesional, tentunya harus profesional, memberikan pendampingan, mendongkrak semangat dari warga untuk mengawasi betul bagaimana langkah-langkah atau progres ataupun rencana pelaksanaan dana desa itu, baik itu semester pertama, kedua, dan seterusnya. Mungkin itu saja. Yang lebih pentingnya bagaimana evaluasi hingga saat ini pengawasan dana desa itu, progres dana desa itu di setiap desa, khususnya di Kecamatan Gide tentunya. Kita ketahui tadinya, yang perlu kita garis bawahi, bahwa di Kabupaten Nias itu masih ada loh desa yang terisolir. Bukan hanya di Kabupaten Nias, bahkan di Kabupaten Nias Utara juga, di Nias Barat masih ada terdapat desa-desa yang masih terisolir, yang masih belum tersentuh tentunya penggunaan dana desa ini. Terima kasih Mbak, selamat pagi. Terima kasih Pak Iwan ya. Kalau Bung Berkati ini katakanlah pendamping desa, nah kalau Pak Iwan sepertinya pemerhati desa. Ya, penggiat desa. Oke, jadi evaluasi terhadap penggunaan dana desa, betul ya? Karena saya pernah juga dengar itu pendamping desa itu nggak becus begitu ya. Itu ucapan-ucapan seperti itu kita juga sempat dengar begitu ya. Memang harus ada perbedaannya ketika ada pendamping desa begitu, bahkan ada tenaga ahlinya, itu harusnya memang progresnya jauh lebih bagus begitu ya. Kira-kira evaluasinya seperti apa? Baik Kak Indah dan juga
Terima kasih banyak untuk Pak Iwan ya. Kalau tadi Kak Indah, ini Pak Iwan sebagai pegiat desa ya. Ya luar biasa, terima kasih sarannya. Jadi oke, dapat kami sampaikan yang pertama terkait dengan evaluasi penggunaan desa di Kabupaten Nias ya. Seperti tadi pernah saya sampaikan bahwa Kabupaten Nias itu terdiri atas 10 kecamatan dan 170 desa. Nah, masih banyak desa terisolir, betul, masih banyak. Bisa setengahnya itu ya? Sesuai dengan data Sekretaris Daerah atau Bapeda pada tahun 2016 itu di Kabupaten Nias ada sebanyak 52 desa. Ya, desa terisolir, dalam arti terisolir ini pinggiran desanya, pusat desanya itu belum dapat dilalui oleh roda 4 gitu. Dalam arti segala kebutuhan, segala hasil bumi mereka itu dipikul. Oke. Nah, pada ini 2016 ya. 16. Nah, evaluasinya di tahun 2020 ya atau 20 ya. Kalau data dari Bapeda, Dinas PUPR, itu masih terdapat di Kabupaten Nias sisanya sekitar 15 desa lagi terisolir. Tetapi kalau data kami P3MD masih ada 41 desa. Nah, pertanyaan sekarang, beberapa tahun dana desa kok nggak ada peningkatan yang terlalu signifikan gitu kan? Nah, tadi saya sudah sampaikan, kalau kita bandingkan desa di Kabupaten Nias dengan desa-desa di daratan di Jawa, bayangkan, bahkan ada desa sejak Indonesia merdeka belum tersentuh satupun pembangunan dari APBD provinsi, APBD kabupaten. Untunglah ada ini dana desa, ada kemerdekaan infrastruktur di desa. Tentu dalam membangun ruas jalan poros desa, membangun jalan antar desa itu nggak tuntas dalam tempo 3 tahun. Kenapa? Dari dana desa yang sekian 800 sampai 1 miliar setiap desa itu tidak hanya digunakan untuk infra. Betul. Gitu. Digunakan juga untuk apa? Kegiatan pemberdayaan, karena itu memang investasi. Digunakan untuk juga apa? Untuk pencegahan stunting. Gitu. Pemberdayaan masyarakatnya. Kenapa ini penting? Ya Jokowi pengen ini sumber daya manusia yang unggul. Ini masalah investasi. Maka tadi saya katakan, kalau kita melihat sekarang output dana desa itu jangan serta-merta kita lihat dari fisik. Ya. Gitu. Tapi yang lebih besarnya adalah proses dan investasi untuk masa depan Kabupaten Nias. Lalu kalau kita katakan evaluasinya masih banyak desa terisolir, ya saya katakan masih banyak. Kenapa? Untuk membangun ruas-ruas jalan yang sudah ada ini tidak tuntas dalam tempo 3 atau sampai 5 tahun. Karena desa-desa kita itu di Kabupaten Nias lumayan jauh-jauh ke dalam. Lalu itu nggak sehamparan itu. Jadi butuh. Dan lalu bagaimana peran pendamping? Apa sebenarnya tugas pendamping? Saya akan jelaskan di sini. Pendamping desa itu bukan pengawas. Ya. Pendamping desa itu adalah fasilitasi, itu, mendampingi. Contoh konkretnya begini. Kalau ada musyawarah desa, pendamping desa itu bukan menghadiri. Berarti kalau menghadiri, oh silakan Pak. Itu, bukan. Tapi seharusnya pendamping desa itu hadir sebelum mendampingi proses itu. Apa materi pembahasannya? Bagaimana dokumen yang digunakan? Mempersiapkan, mendampingi perangkat desa itu, mendampingi pemerintahan desa itu atau BPD untuk pada proses musyawarah. Lalu memediasi. Di desa kita jangan pungkiri pasti ada masalah
sentimen internal, ya, masalah antar pemerintahan desa dengan oknum masyarakat. Memang pahit manisnya di desa kita temukan itu. Nah, peran pendamping desa di sana harus menjadi mediator. Ya. Lalu kalau kita lihat sekarang desa kok banyak yang ribut-ribut, menurut kami itu hal dampak pendampingan. Kenapa ada ribut? Karena dia sudah paham. Kenapa dia bertanya? Dia sudah paham. Berarti apa? Dampak pendampingan itu dia sudah terapkan. Iya. Dalam arti apa? Saya juga pertanyakan kalau ada pelaksanaan APB desa atau dana desa di desa adem-adem, Ayam why? gitu ya. Ayam. Saya juga pertanyakan itu. Ada Kenapa? apa gitu? Ada apa? Kok masyarakatnya nggak ada bertanya sih? Karena ya pasti ada kesilapan dalam pelaksanaan. Gitu. Maka kalau saya katakan ada dinamika, karena memang juga pendamping itu harus mampu membangun dinamika di desa, bagaikan sebuah lagu loh Kak. Iya. Kalau dinamikanya atau nadanya kepala desa do, lalu BPD juga do, perangkat desanya do, nggak terrangkai sebuah nada. Jadi Betul. kalau ada dinamikanya, nah ini saling Jadi melengkapi. harmonisasinya Harmonisasinya itu ketemu yang penting, gitu ya. ketemu. Jadi kalau adam-adam juga jangan kita nilai ya, bahwa itu oh ini bagus pelaksanaan, belum tentu. Atau karena adem ayamnya mungkin pendamping desanya juga tidak berperan begitu. Ya itu. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi begitu. Nah, tapi kalau masalah pengawasan lagi, tentu di sini adalah apa? Ada APID ya, ada dinas PMD, ada inspektorat yang melakukan peran pengawasan dan pembinaan. Itu adalah tugas dari APID. Jadi kami tidak terlalu pada tugas pengawasan, tapi kami mendampingi. Itu Ya, kan baik. Kak Indah. Tapi kira-kira Bung Fajarman apa yang menjadi mungkin hambatan, tantangan yang dihadapi selama berada di desa begitu ya? Seperti kita tahu bahwa warga desa ada tokoh-tokoh masyarakatnya gitu ya dengan usia yang jauh lebih tua mungkin di atas anda-anda semua. Aduh ini gimana gitu ya? Kadang-kadang mungkin harus apa ya debat kusir mungkin dengan mereka-mereka itu begitu. Apa tantangannya mungkin? Ya, Kak Indah memang betul itu dalam proses. Kita anggaplah contoh musyawarah desa. Nah tentu peserta musyawarah desa ini memang bervariasi. Nah tentu yang banyak kita hadapi ini usianya katakan udah tua. Iya. Nah kita harus ekstra memberikan pengertian kepada beliau karena mungkin mereka belum update mungkin ya, informasi. Jadi salah satu tugas kita harus yakinkan mereka bahwa apa yang kita jelaskan itu sudah sesuai dengan aturan. Kadang-kala begini Kak Indah, orang tua kita dulu mungkin dulunya mereka tokoh. Iya. Tapi kan informasi dulu kan katakan itu informasi dulu udah bagus kan, tapi sekarang sudah terupdate. Nah, barangkali salah satu tugas kami lagi memberikan pemahaman ke mereka sehingga mereka mampu menerima informasi terbaru itu dan mereka mendukung apa program daripada pemerintah desa. Jadi barangkali itu merupakan tantangan juga buat kami bagaimana meyakinkan tokoh-tokoh itu ya mungkin ya tidak semua memang ada juga banyak tokoh-tokoh yang sudah update tapi yang belum memang kita harus yakinkan. Oke. Apa ada juga mungkin seperti Anda yang katakanlah mungkin saya menganggap bahwa Anda adalah orang yang berdedikasi di tugasnya. Tapi ada nggak mungkin yang seperti Anda juga yang ternyata memang tidak seperti Anda juga begitu ya. Artinya hadir di desa tapi ya tidak melakukan apa-apa begitu. Baik Kak Indah, memang pendamping memang manusia kita harus jujur itu. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Iwan tentang pendamping yang barangkali menyeleweng ya. Yeah. Barangkali. Nah kita secara pekerjaan ada supervisor berjenjang. Jadi kalau kami di kecamatan pendamping desa, supervisor kami Pak TA, Pak Berkati dan tim. Nah, mereka yang menilai pekerjaan kami karena setiap waktu kami melaporkan apa tahapan yang sudah kami lakukan. Nah, dari situ muncul evaluasi. Nah, ketika kami tidak sesuai dengan yang sudah diharapkan rencana kerja, maka mereka langsung memberikan petunjuk kepada kami supaya kami
tetap aktif di lapangan. Nah, tentang kawan-kawan mungkin oknum yang tidak proaktif, nah itu kalau dievaluasi Pak tenaga ahli ketahuan itu langsung dibuat teguran. Harapannya adalah ya kami ini tetap harus aktif di lapangan. Baik kami di kecamatan pendamping desa maupun teman-teman kami di tingkat desa, pendamping lokal desa. Oke. Berarti kalau misalnya masyarakat katakanlah mengeluh dengan kinerja pendamping desa, berarti langsung ke Bung Berkati lah ya, atau Ya, seperti apa? tentu kita harus terbuka ya masalah bagaimana evaluasi kinerja teman-teman pendamping desa. Jadi ya bagi masyarakat yang menyampaikan informasi ke kita itu akan kita tindak lanjuti, konfirmasi. Ya ada proses konfirmasinya. Lalu memang kalau betul-betul itu hal yang terjadi ya kita berikan teguran beberapa kali. Nah itu juga proses pembinaan dari kita ya. Dan kalau memang sama sekali tidak dapat juga beralih pada SOP yang sudah ada, ya Goodbye. ada banyak juga yang sudah kita rekom PHK gitu kan. Gitu. Pak Oke. Ida, ya. Oke, ini masa tugasnya berapa lama ini? Seperti pendamping desa gitu. Oke, baik. Jadi kita itu masa tugasnya itu setiap tahun ya, terus diperbaharui kontraknya. Tapi kami tenaga pendamping profesional khususnya se-Indonesia ini sangat bersyukur dengan Pak Gus Menteri. Nih, tahun ini untuk pertama kalinya dengan terbit Permendes nomor 19 ya, perubahan dari 18 itu. Yang sebelumnya tenaga pendamping profesional itu ditangani langsung di bawah Satker PMD provinsi. Ya. Ini Pak Gus Menteri punya cita-cita besar untuk tenaga pendamping profesional ini. Pada tahun ini seluruh mekanisme dan pengelolaan pendamping itu ditarik ke kementerian. Oh gitu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Pak Menteri terwujud dan kami juga mendukung. Katanya tenaga pendamping nanti akan diangkat juga sebagai P3K. Amin. Gitu, Mudah-mudahan. Oke, saya aminkan deh. Berarti ini sudah berapa tahun ini? Udah jadi tenaga ahli? Saya semenjak angkatan pertama. Sebelumnya saya pendamping desa di kecamatan naik level gitu ya. Jadi 2019 itu dapat promosi. Gitu. Oke. Jadi sejalan tadi saya sampaikan Kak bahwa kegiatan pendampingan itu bukan hanya semata-mata regulasi ya, mendampingi regulasi, administrasi. Pendamping desa juga harus ada rasa kepedulian. Itu salah satu barangkali yang kemarin kita lakukan itu melalui anak desa komunitas itu loh Kak. Ya betul. Jadi pendengar dan juga pemirsa, saya kenal Bung Berkati ini dari postingannya. Mereka punya akun Facebook namanya Anak Desa Community ya. Dan saya tertarik dengan ya katakanlah aksi-aksi sosial yang mereka lakukan di desa. Salah satunya kemarin ada korban kebakaran ya di Kecamatan Gida di salah satu desa, dan mereka menggalang dana, bahkan menggalang bantuan, bahkan mengadvokasi supaya pihak-pihak terkait bisa datang ke rumah warga tersebut. Dan saat ini progresnya ini sudah dimulai pembangunan rumah ya dari seorang janda di desa itu. Jelaskan sedikit dong, ini anak desa community ini baik. Bagaimana ini? Sebenarnya ini lahir dari rasa kepedulian ketika kita menjelajah 170 desa di kabupatennya situ. Ini beneran menjelajah sampai 170 desa ini? Amin. Ya khususnya saya sih lebih tertarik di desa-desa terisolir ya. Di sana kita banyak menemukan masalah sosial, ya, ekonomi, cukup memprihatinkan. Ya, tentu kalau kita bantu, kalau dari kantong pribadi ya, nggak mungkin. Nah, bagaimana untuk merangkum ini? Di desa ada potensi, ada perangkat desanya. Di luar desa juga ada potensi. Maka ini gagasan ini makanya ada anak desa komunitas. Nah, komunitas ini membaur, tidak memandang kalau dia pendamping, tidak memandang kalau dia KPMD, tidak memandang kalau dia perangkat desa. Kita menyatu. Yang penting visinya
ya kita buat kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan. Lalu ide-ide juga berawal dari aspirasi Bapak Direktur PPM di Kementerian Desa, ya, bahwa beliau pernah mengatakan bahwa pendamping desa itu tidak hanya sebatas mendampingi administrasi desa. Pendamping desa itu bukan hanya semata-mata mendampingi implementasi regulasi, tapi pendamping desa itu harus berdampak bagi masyarakat, ya. Dalam arti karya pendampingan itu tidak hanya sebatas narasi, ya, tetapi bagaimana karya pendampingan itu bagaimana memanusiakan manusia. Maka konsep-konsep kegiatan ADC ini juga, kolaborasinya ini rupanya secara tidak langsung mengadvokasi kebijakan kepala desa. Kenapa? Kalau dia lihat ini ADC bagi kursi roda, ini ADC bagi sembako, ini ADC bangun rumah sederhana, sehingga konsep itu langsung diterapkan, di copy paste sama pemerintahan desa tanpa kita push. Dia langsung ada keperpihakan kebijakan kepada kaum marginal, sehingga ada dari dana desa ada kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni, ada pemberian santunan untuk lansia, anak yatim piatu, dan untuk juga sebagian untuk kegiatan pendidikan. Itu barangkali Kak. Oke. Kalau pembangunan rumah tidak layak huni gitu ya. Kalau boleh tahu ini ADC ini sendiri berdiri dari sejak tahun kapan ini? ADC sebenarnya ini saya gagas di tahun 2017. Ya, karena sebelumnya ya kalau sering ketemu di area ini kan ya dengan Kak Indah itu masih di NGO dulu lokal ya. Lalu itu semakin karena perjalanan kegiatan pemberdayaan itu terus kita lakukan, sehingga ADC ini kita gagas. Harapannya ke depan ADC ya bisa mengadvokasi kebijakan sosial ya. Lalu kita bersyukur sekarang itu kita sudah punya donatur Tetap. ya, tetapi sifatnya pribadi, terbatas. Tapi setidaknya apa yang dia kasih, apa yang kita ajukan, contoh ini data yang betul-betul tidak mampu, janda, duda, sudah lansia, ini 20 kakak. Yang kita minta apa? Beras atau apa? Ya buktinya nanti foto. Tapi yang saya jadi motivasi buat saya adalah kepada donatur saya ini, Bu Jessica, tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu, tidak pernah nelpon, hanya via chat saja. Dan beliau tetap setia mendukung kegiatan ADC dan juga beberapa para dermawan lain terus mendukung kegiatan ADC. Itu. Salah satunya juga mungkin kemarin sempat melakukan bedah rumah begitu ya. Itu berapa rumah sih yang bisa dilakukan untuk sampai saat ini rumah yang sudah kita mulai ini itu sudah rumah yang ke-21 yang kita bangun. Ya, karena ada karena korban kebakaran, ada juga karena mungkin kita ke desa kita lihat rumahnya kumuh betul, atapnya bolong-bolong, ya kita lakukan aksi. Bahkan gara-gara kegiatan kolaborasi ya, kolaborasi pendampingan ini pada tahun 2019 itu mewakili pendamping Sumatera Utara, kita dipercaya, kita diberikan kesempatan oleh Kementerian Desa untuk belajar ke luar negeri. Wow. Di Cina. Waduh, berapa lama itu? Cuma 2 minggu sih. Oh, cuma 2 minggu. Nggak ngajak-ngajak. Oke, ini beberapa menit lagi ya sebelum kita mengakhiri acara. Silakan yang masih ingin bergabung di 0853 0639 0225. Mungkin ada hal-hal yang ingin tanyakan kepada narasumber saya di pagi hari ini, silakan. Ini waktunya memang kayaknya nggak cukup gitu ya. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin kita bahas lagi. Oke, halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Aman Nadia Zega di Lelewau, Mbak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ini kami pertama-tama mengucapkan terima kasih pada narasumber, terlebih kepada Pan Raha atas kinerja selama jadi pendamping desa di Kabupaten Nias. Ini barangkali bisa jadi pemicu untuk yang lain juga bagi pendamping desa ini secara profesional. Jadi pada dasarnya tugas pokok dan fungsi pendamping desa ini diantaranya juga bukan hanya bagaimana membangun dan mengatur infrastruktur di desa, tetapi bagaimana bisa desa ini bisa lebih maju dan lebih kreatif. Terlebih dengan adanya saat ini BUMDes, Mbak, harapan kita pendamping desa ini lebih inovatif dan kreatif, juga lebih aktif untuk mendampingi di desa-desa. Terlebih-lebih saat ini masih banyak desa-desa yang sudah menjalankan itu BUMDes tapi berhenti di tengah jalan. Harusnya para pendamping desa, Bapak Ibu pendamping desa ini lebih mengetahui persoalan seperti apa di desa ini sehingga BUMDesnya kok nggak jalan. Sementara anggaran sudah terlanjur digelontorkan untuk membangun sebuah BUMDes itu. Kemudian yang kedua, kita juga berharap para pendamping desa ini, Bapak Ibu pendamping desa ini juga bisa mengawal proses-proses pencairan dana hibah atau dana bantuan dari kabupaten kota, sehingga para pengurus atau kepala desa atau pimpinan desa atau pengurus desa tidak mengalami kesulitan untuk pencairan dana ini, Mbak, karena banyak juga yang kita dengar prosesnya cukup panjang dan berbelit-belit. Jadi kita harap pendamping desa ini lebih aktif dan profesional, dan terlebih bagaimana caranya BUMDes ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih berinovatif lagi. Artinya pendamping desa harus mengetahui permasalahannya di desa ini yang kira-kira potensial untuk menghasilkan dan membangun pemberdayaan desa, membangun kesejahteraan desa ini lebih tahu dan lebih aktif lagi. Sehingga ke depan semua sama-sama jalan. Pemerintah memberikan dana, subsidi dan segala macam, tapi bisa menghasilkan begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aman Nadia Zega. Saya setuju ya. Banyak BUMDes sudah dibentuk tapi ya begitu, tidur lelap gitu ya. Pingsan atau seperti apa begitu ya. Tapi ini mungkin kegelisahan hati Bapak Aman Nadia Zega. Mungkin di BUMDes di desanya juga ada tapi ya belum bergerak begitu. Sampai ke situ nggak kira-kira pendamping desa melakukan tugasnya untuk mengintervensi juga untuk BUMDes ini seperti apa? Ya, pendampingan terhadap BUMDes itu juga salah satu prioritas. Ya, apalagi dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Lebih fokus pada peningkatan pemulihan ekonomi desa. Salah satunya melalui BUMDes, pendirian dan revitalisasi BUMDes. Dalam arti usaha. Ini usaha desa sebenarnya. Dan sebenarnya ini adalah program prioritas Kementerian Desa melalui dana desa. Sehingga pemanfaatan dana desa itu bisa berjalan dengan baik. Nanti wujudnya setelah BUMDesnya berjalan dengan baik, desa itu memiliki PAD. Sehingga desa itu bisa mandiri. Nah, kami kalau di Kabupaten Nias memang belum banyak yang telah berdiri BUMDes. Salah satunya kenapa kita masih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. Lalu dalam proses pendirian BUMDes tidak serta-merta udah ada dana desa langsung dirikan BUMDes, nggak seperti itu. Kita harus melihat dulu, kita harus memetakan apa masalah, apa potensi, sehingga nanti ketika kita mendirikan BUMDes itu tidak akan stagnan atau sia-sia. Jadi proses perencanaannya sih itu harus memang betul-betul matang. Lalu kalau boleh juga studi kelayakan bisnisnya itu bagaimana. Ini berapa tahun sih modalnya bisa balik. Lalu perlu juga kami tekankan bahwa BUMDes itu bukan semata-mata untuk mencari untung, tapi juga keuntungan dari sisi dampak sosialnya. Contoh misalnya desa punya
usaha persewaan alat-alat pesta. Ya. Contoh kalau warga desanya ada yang meninggal, ada yang menikah, mungkin yang dibayar hanya ongkos angkutnya saja. Sewanya nggak usah dibayar. Nah, itu juga salah satu keuntungan sosial yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari BUMDes. Barangkali itu tanggapan terkait dengan tadi pertanyaan Bapak Ama ini ya, Ama Nadia. Gitu. Oke, artinya memang kita tetap ya perhatian kepada BUMDes ini sendiri begitu ya. Ya, itu juga termasuk dari tugas dan fungsi pendamping desa. Ya. Oke, baik, terima kasih ya. Dan sayang sekali waktu kita terbatas. Itu tadi banyak sekali yang kita ingin tanyakan, termasuk juga anak desa komuniti kayaknya belum tuntas itu tadi saya tanyakan gitu ya. Tapi mungkin di lain kesempatan ya, Bung Berkati, Bung Fajar, kita bisa ketemu lagi di studio ini, kita bicara banyak hal lagi. Dan tentunya seperti tadi juga harapan dari para penelpon kita tadi ya, para pendengar kita yang sudah bergabung, berharap mudah-mudahan tugas-tugas bisa lebih maksimal lagi ya untuk membangun desa. Dan kita ingatkan kembali bahwa tugas mereka tentu tidak akan berhasil kalau misalnya juga masyarakat tidak ikut berpartisipasi ya. Oke, terima kasih Bung Berkati, terima kasih Bung Fajar. Ya, sukses tugas-tugasnya. Dan pendengar, akhirnya sampai di sini dialog isu aktual dengan topik peran pendamping desa dalam membangun desa kita sudah ketahui bersama, dan mari kita dukung kinerja mereka. Akhirnya sampai di sini dialog isu aktual. Saya Indah Febrianti dulu mengucapkan terima kasih banyak, dan terus saksikan dialog isu aktual melalui Pro 1 RRI Gunung Sitoli setiap jam 8 pagi dan juga di YouTube RRI Gunung Sitoli. Selamat pagi dan tetap semangat. Ku ingat lagi senyum manismu mantan kekasih. Semalam ku rindukan lagi bersamamu menantang dini hari. Bercerita tentang bintang, kenapa tak selalu bersama bulan? Katamu bintang tetap bersinar, hanya kadang tertutup awan. Oh, 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 kau rebut hatiku. Oh, 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 kau merayu aku. Aku terjatuh di dalam pelukanmu. Semalam ku ingat lagi senyum manismu mantan kekasih.